Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya Melinda Putri Pratiwi dengan NIM 203 11553 dan Wirandana Rasya dengan NIM 203 11527 akan mempresentasikan kasus yang berjudul Global Blessing, the Loss of Capital and Capital Budgeting at AS. Berikutnya, ringkasan kasus pada bulan Juni 2003, Prof. Venus, Direktur Grup Analisis dan Perencanaan perusahaan yang baru dibentuk di AS Corporation, membolak-balik tumpukan 5 inci hasil keuangan dari anak perusahaan dan mempertimbangkan luas dan skala AS. Dalam 12 tahun sejak go public, AS telah menjadi pemasok listrik independen terkemuka di dunia dengan aset lebih dari 33 miliar US dollar yang tersebar di 30 negara dengan 5 benua. Berikutnya, pada awal 1990-an, AS mulai mengalihkan fokusnya ke luar negeri, di mana terdapat lebih banyak peluang bagi perusahaan untuk menerapkan model pembiayaan proyek non-research untuk membangun fasilitas pembangkit yang dikontrak. Selain itu, pemerintah asing sering memberikan insentif untuk menarik investasi asing langsung dalam proyek infrastruktur seperti pembangkit listrik. Kesediaan Bank Pembangunan Internasional untuk berinvestasi bersama AS di bagian dunia yang bergejolak membantu mengurangi risiko pengambilalihan dan meningkat luasnya pasar keuangan global. Selanjutnya akan dijelaskan Wiranda. Selanjutnya, landasan teori. Biaya modal atau cost of capital adalah biaya real yang harus dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh dana baik yang berasal dari ekuitas maupun dari hutang yang digunakan untuk mendanai suatu investasi atau aktivitas perusahaan. Biaya modal sebuah perusahaan bertindak sebagai penghubung antara keputusan pembiayaan dan investasinya. Istilah biaya modal sering digunakan yang dapat dipertukarkan dengan tingkat pengembalian yang diinginkan perusahaan, tingkat batas investasi baru, tingkat diskonto untuk mengevaluasi suatu perusahaan baru, dan biaya peluang pendanaan perusahaan. Penganggaran modal dapat diartikan sebagai proses pengambilan keputusan investasi yang berupa aktiva tetap untuk jangka panjang. Penganggaran modal meliputi keseluruhan perencanaan pengeluaran uang yang hasil pengembaliannya diharapkan terjadi dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Penganggaran modal berkaitan dengan alokasi sumber daya keuangan perusahaan antara kesempatan yang tersedia. Pertimbangan peluang investasi melibatkan perbandingan aliran masa depan yang diharapkan dari pendapatan dari proyek dengan aliran langsung dan selanjutnya mendapat penghasilan dari proyek dengan aliran langsung dan selanjutnya pengeluaran. Selanjutnya saya akan membacakan rumusan masalah yang kami temukan pada kasus ini. Yang pertama, faktor apa yang menyebabkan runtuhnya saham serta turunnya kapitalisasi pasar pada perusahaan AS? Kedua, apa yang menjadi alasan mengapa faktor tersebut menyebabkan runtuhnya saham serta turunnya kapitalisasi pasar pada perusahaan AS? Yang ketiga, keputusan apa yang harus AS buat? Yang keempat, tindakan alternatif apa yang tersedia? Lalu yang kelima, kriteria apa yang digunakan untuk menilai alternatif tersebut? Dan keenam, tindakan apa yang harus dilakukan oleh AS? Selanjutnya pembahasan yang pertama, faktor yang menjadi penyebab runtuhnya saham serta turunnya kapitalisasi pasar pada perusahaan AS pada krisis ekonomi tahun 2000 adalah devaluasi kunci mata uang Amerika Selatan, perubahan yang merugikan dalam peraturan energi, serta penurunan harga komoditas energi. Selanjutnya, pembahasan yang kedua, alasan mengapa faktor-faktor tersebut menjadi latar belakang, yaitu karena faktor-faktor tersebut melemahkan cash flow perusahaan dan menghambat kemampuan perusahaan untuk melayani utang tingkat anak perusahaan dan induk, sehingga pendapatan dan distribusi kas untuk induk mulai memburuk. Selanjutnya pembahasan yang ketiga, keputusan yang harus dibuat oleh HS adalah membuat keputusan untuk
memperkirakan beta ekuitas untuk setiap proyek. Venus terlebih dahulu meminta grup analisis dan perencanaan korporat mengambil beta ekuitas tanpa leverage dari perusahaan Amerika Serikat yang berbanding mata uang di Brasil dan Venezuela, yaitu pasar yang sama penting bagi AS mengikuti dengan real Brasil dan Bolivar Venezuela masing-masing terdepresiasi sekitar 50% terhadap dolar Amerika Serikat. Selanjutnya pembahasan yang keempat akan dijelaskan Miranda. Selanjutnya pembahasan nomor 4. Tindakan alternatif yang tersedia berdasarkan pada kasus tersebut adalah di dalam sebuah struktur keuangan bisnis going concern seperti utilitas sangat berbeda dari aset dengan umur terbatas seperti fasilitas pembangkit. Meskipun demikian, dengan tidak adanya alternatif akademis atau lainnya, metodologi dasar tetap utuh. Faktor lain yang menciptakan kesulitan mendasar untuk mengangkut model ini ke pengaturan luar negeri adalah kompleksitas yang semakin meningkat dalam pembiayaan operasi internasional. Selanjutnya pembahasan nomor 5. Kriteria yang harus digunakan dalam menilai alternatif tersebut adalah AIS memiliki bisnis di pasar modal yang terintegrasi dengan buruk, sehingga Venus khawatir penggunaan CAPM dunia dapat menghasilkan biaya modal yang rendah secara artifisial karena rendahnya atau dalam beberapa kasus negatif korelasi ekonomi berkembang dengan pasar dunia. Misalnya CAPM dunia mungkin menghasilkan hasil WACC yang tidak masuk akal lebih rendah daripada tingkat bebas risiko AS. Selanjutnya pembahasan terakhir nomor 6. Tindakan yang harus dilakukan oleh AS adalah meningkatkan untuk menyempurnakan proses penganggaran modal di AS, merancang cara yang koheren dan praktis untuk menentukan biaya modal di semua pasar internasional. Langkah-langkah dalam prosesnya dengan menghitung biaya ekuitas dan biaya utang menggunakan data pasar AS. Berikut ini adalah sumber dari kasus yang kami gunakan. Sekian dan terima kasih. Ada kurang lebihnya dari kelompok kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.